Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah, assalatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. Para mustami'in dan juga para nahdin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun atas dua hal. Yakni yang pertama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga ketaatan ini? Yakni dengan cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yakni menjauhi segala larangan-larangannya dan juga mematuhi atas perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga tuntunan dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, yakni hubungan kita dibangun dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan mengharap apapun yang telah diberikan, ditakdirkan kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Kita diberikan kesusahan, kita terima. Kita diberikan kebahagiaan, kita terima dengan lapang dada. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ketika kita sudah membangun hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kesulitan di dalam diri kita. Bahwa tingkatan tertinggi seseorang itu adalah yakni ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Di dunia ini hanya satu yang sudah sampai ke tingkatan ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ahli jannah, ahli surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai ya ahlal jannah, hai engkau orang-orang yang ahli surga, semuanya telah aku berikan, semuanya kenikmatan telah aku berikan. Adakah yang kalian minta dariku?" Maka apa yang dijawab oleh ahli jannah atau ahli surga itu? Mereka menjawab, ridho ya Allah, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak orang di dunia ini yang sampai pada tingkat ridho ini. Akan tetapi ketika kita sudah mulai memperbaiki hati kita, mulai memperjernih hati dan pikiran kita, kita menganggap bahwasannya apa yang datang itu kesusahan, itu kebaikan, itu adalah kenikmatan, adalah cara Allah Ta'ala yakni sayang kepada kita, maka itu adalah bukti bahwasannya Allah memang sayang kepada kita, akan tetapi melalui cara-cara yang berbeda. Ketika kita sakit, itu juga ada pengampunan di sana yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika ada cobaan yang bertubi-tubi, ada cobaan yang luar biasa, yang awalnya cobaan itu tidak akan bisa diselesaikan oleh orang lain, hanya kita yang bisa menyelesaikan. Karena pada dasarnya Allah Ta'ala memberikan cobaan, memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi jangan minta orang lain bisa menyelesaikan masalah kita. Mereka itu hanya kelihatannya saja dan dalam berpandai-pandai bersyukur saja. Karena kita kadang seseorang lain itu tidak pandai bersyukur, makanya mereka meluapkan ketidakenaan, ketidaksukaan, dan juga menceritakan sebuah kesusahan itu kepada orang lain. Padahal semua orang mereka sedang berjuang dengan ujiannya mereka masing-masing. Dan juga ada masanya nanti di padang mahsyar, yakni di mana kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ya'ti bis shalah. Dia datang dengan sholatnya, dia datang dengan sedekahnya, dia datang dengan segala amal-amal baiknya, dan juga mereka datang
dengan puasa, zakat, dan hajinya. Akan tetapi itu menjadi sia-sia, bagaikan debu yang bertebaran. Karena apa? Karena dia pernah zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia zalim kepada saudaranya. Hakun wah itu lebih mudah ketika kita meminta maaf. Akan tetapi hakul adami, kita harus bisa mendapatkan maaf dari orang yang kita sakiti. Silaf kata ataupun cacian yang pernah kita lontarkan kepada orang lain, itu akan menjadi bumerang kita nantinya ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mustami'in dan juga para nahdin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang mana orang tersebut itu adalah sangatlah merugi. Yakni siapakah orang-orang yang merugi ini? Yakni adalah ketika mereka datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa berbagai banyak pahala, akan tetapi dia hanya membawanya itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena itu menjadi lebur debu seperti biasa, karena dia mempunyai kesalahan kepada orang lain. Jadi maka minta maaflah ketika engkau mempunyai kesalahan kepada seseorang, maka segeralah meminta maaf, jalin silaturahmi yang baik kepada mereka. Innallaha, sesungguhnya la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman seseorang hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsi, sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta dirinya kepada dirinya sendiri. Malam yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Semoga ini bisa menjadi bekal kita, bahwasanya kita sebagai muslim harus sayang kepada saudara kita, baik saudara yang seiman, saudara yang sebangsa, ataupun saudara dalam bernegara. Semoga bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.